Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sahabat anak rantau yang saya cintai, sahabat-sahabat subscriber yang mudah-mudahan Allah muliakan ya. Pada kesempatan ini sahabat anak rantau, kami ingin berbagi cerita, berbagi kisah seputaran perjalanan kami merantau ya. Dari perjalanan yang biasa sampai yang perjalanan yang sangat luar biasa. Kenapa saya sebut perjalanan yang luar biasa? Ini di belakang saya, mohon maaf ya, ada foto-foto para tokoh. Ini mama sepuh ini ya, dari Tanah Baru. Ini ada Habib Abdullah bin Husain ya, sama ini Mbah Jepra ini ya. Mungkin sahabat subscriber ini bertanya, kenapa saya pajang foto-foto beliau di sini ya. Ini nanti ya kami jelaskan, saya jelaskan nanti sejelas-jelasnya. Ini perjalanan hidup ya sahabat anak rantau, perjalanan hidup anak rantau yang dihiasi dengan suka duka, sehingga saya terakhir menjalani ritual mengunjungi makam beliau-beliaunya, makam Habib Abdullah bin Husain, makam Mbah Jepra, dan terakhir saya alhamdulillah berkat kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala ya, perjalanan hidup saya walaupun bagi saya itu sangat mustahil ya, tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil sahabat anak rantau. Saya sangat merasa bahagia sekali sahabat anak rantau, karena tidak bisa dibayangkan saya bisa bertemu sama mama sepuh, berhadapan langsung sama mama sepuh dan berbicara, ngobrol ya tentang masalah perjalanan hidup saya sahabat anak rantau. Dan di dalam obrolan tersebut mama terakhir bicara sama saya, hidup kamu itu unik. Itulah kata-kata terakhir dari mama yang penuh sekali makna ya, sahabat anak rantau. Nanti di lain waktu ya saya akan menjelaskan perjalanan ritual saya, sehingga saya ketemu sama mama sepuh yang sangat luar biasa ya. Mama Ajengan Nahrawi ya, mama sepuh. Itulah yang mama ucapkan sama saya, sehingga saya sebagai orang awam ya, saya kebingungan. Yang mama katakan hidup saya itu unik, saya sebagai orang awam tidak tahu maknanya seperti apa. Saya pulang ke rumah, saya tidur, beliau datang dalam mimpi. Ini kisah nyata sahabat. Beliau datang dalam mimpi, datang terlihat setengah badan beliau senyum kepada saya, senyuman yang sangat indah sekali. Dan mulai saat itu sahabat anak rantau, hidup kami
hidup saya itu dipenuhi dengan keberkahan. Alhamdulillah. Saya mencari tahu, mencari jawaban kata-kata dari mama itu. Unik. Dan alhamdulillah. Sekarang hidup saya banyak sekali keunikan. Nantilah di kesempatan berikut saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya perjalanan hidup saya, bagaimana saya ketemu sama mama, bagaimana unik itu, bahkan sampai sekarang alhamdulillah walaupun saya diterpa banyak sekali cobaan, musibah, dan terakhir saya mungkin belum lama ini kejadian saya jatuh dari motor ini sahabat, jatuh dari motor, kaki saya habis terlindas gerobak pula. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kepercayaan saya untuk berjuang sahabat. Cobaan hidup yang saya jalani bertubi-tubi. Tapi saya yang dibekali ilmu dari orang tua, ilmu dari pengalaman saya di perantauan, saya tetap terus berjalan. Sampai yang terakhir sahabat anak rantau, cobaan yang paling luar biasa, tempat kami bersandar, tempat saya bersandar, tempat saya berkeluh kesah. Istri saya pun meninggalkan saya sahabat. Di saat saya keadaan lagi membutuhkan begini, semua menjauh. Saya pun berpisah sama istri, tapi saya terima itu ujian, bagian perjalanan hidup saya sahabat. Saya yakin ini ujian hidup. Dan saya sebagai anak rantau ini sahabat, saya tidak akan pantang menyerah, saya akan terus berjalan. Dan saya akan terus menggenggam tanggung jawab demi masa depan anak-anak saya. Tidak masalah bagi saya itu berapa kali saya jatuh, berapa kali saya bangkit. Yang jelas saya punya keyakinan, selagi kita sandarkan hidup kita sama Allah, semua urusan akan mudah, semua urusan akan teratasi. Yang penting kita jangan berhenti menyerah, jangan berhenti berjalan. Selagi kita ada jalan, maka berjalanlah. Selagi jalan itu terbentang luas, maka larilah. Kejar cita-cita. Tidak mudah sahabat untuk menjadi perantau sahabat. Diperlukan nyali, diperlukan keberanian, diperlukan pengorbanan sahabat. Berapa kali saya terjatuh, berapa kali saya terluka. Dan ini apa? Mungkin kalian bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Kalau boleh saya cerita sahabat anak rantau. Dulu waktu pertama kali saya merantau ke Papua sahabat, 10 hari saya masuk ke Papua, saya dapat musibah kecelakaan yang bagi saya sangat dahsyat. Saya kena tabrak, beradu ya, motor ya,
tabrakan motor sama motor. Yang jadi fatalnya, stang motor saya itu masuk ke sini ya. Pas jatuh itu beradu stang motor. Jadi stang saya masuk ke sini sehingga saya bawa penumpang di belakangnya. Penumpangnya besar. Sehingga stang ini dorong tangan saya ini. Dan pada saat saya terjatuh, apa yang saya cari? Yang saya cari tangan saya kemana? Tangan saya kemana? Rupanya tangan saya itu sudah tidak ada rasa. Bau saya lepas. Ini saya patah. Jaraknya segini, sahabat. Pada saat itu saya merasa, ya Allah, perasaan saya seperti kiamat. Apa sebabnya? Dikarenakan saya tuh hidup tuh di jalan sebagai pedagangnya. Sebagai pedagang, penjual. Yang saya bawa itu motor. Yang saya bawa motor. Dan yang kena musibah itu bahu tangan kanan saya lepas, tempat pegangan apa itu, pegangan gas, sahabat. Jadi saya nangis sejadi-jadinya dikarenakan saya berpikir, ya Allah, hancur sudah masa depan saya, ya Allah. Kalau seandainya mungkin ini ya, tulang saya tidak terbungkus oleh kulit, mungkin tangan saya sudah lepas. Tapi Allah berkehendak lainnya. Saya dibawa, saya diobatin di AB Pantai ya. Saya diobatin, tangan saya diikat, diobatin. Dua bulan setengah baru saya bisa kembali normal. Tapi ya Allah ya Rabb, sakitnya luar biasa. Hari-hari kami tidak bisa, hari-hari saya tidak bisa tidur tuh telentang, tidak bisa. Selama 2 bulan setengah saya tidur itu harus rapat di tembok. Rapat begini. Kalau saya mengantuk begini, tangan ini melenceng langsung. Ya Allah ya, sakitnya luar biasa. Jadi si tulang ini nih begini. Jadi kalau dia rata dia begini. Jadi kalau melenceng dia si daging, si tulang ini menusuk di daging. Ya Allah karim. Itu sahabat, perjuangan anak rantau ini sahabat. Ini kalau saya ceritakan bisa berjilid-jilid, tapi tidak apa-apa. Untuk memotivasi para sahabat anak rantau ya di sana, bahwa dengan tekad, niat dan itikad kita tidak akan pernah menyerah dengan keadaan. Walaupun saya sudah ditinggalkan orang-orang terkasih, tidak apa-apa. Kalau andainya itu ujian dari Allah, saya ikhlas terima. Terima. Yang penting sekarang saya tunjukkan bahwa saya orang yang bertanggung jawab. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Saya punya anak-anak yang harus saya besarkan, yang harus saya didik. Sahabat anak rantau ya. Dalam perjalanan hidup merantau sahabat, saya selalu memegang prinsip yang dulu orang tua saya tanamkan
kepada anak-anak, kepada anak-anaknya ya, saudara-saudara saya juga. Bahkan beliau, bapak saya itu memajangnya itu di rumah ya, di channel yang lalu itu saya sudah upload itu ya. Itu yang berbunyi begini sahabat, itu prinsip itu saya pegang kemana-mana. Dolim dawuh Rasul, saya ulang lagi, dawuh Rasul 7 rupa. Dolim kamaneh ampunkeun, nurek nipu heg geingkeun, anjangan anu megatkeun, nu koret bere burukeun, pihade nu ngagorengkeun, hampura anu ngomongkeun, nu ngamek heg nuhunkeun. Itu prinsip yang saya pegang kemana-mana ya sahabat anak rantau. Kemana kami berjalan, kemana saya berjalan, kemana saya melangkah. Prinsip yang ditanamkan orang tua ya, saya pegang terus kemana-mana, sehingga kemana-mana saya berdamai. Hidup saya damai, hidup saya aman, dan hidup saya tenang, tidak ada musuh. Semua kita anggap kawan dan saudara. Saya membuat channel ini ya sahabat anak rantau, bukan semata-mata saya mau menunjukkan kelemahan saya, bukan sahabat. Justru dengan kelemahan saya ini, saya akan menunjukkan bahwa Allah itu kasih kita kelebihan. Dan dengan berbekal pengalaman saya bertanya kepada senior-senior saya ya, yang sudah lama merantau. Dulu saya merantau keluar sekolah ya, saya merantau ke Jakarta ikut kakak saya. Dari Jakarta saya pulang, saya merantau lagi ke Bandung. 3 tahun saya di Bandung. Dari Bandung saya merantau lagi ke daerah Banten. Dari Banten saya merantau ke Bangka 3 tahun, ke Belitung 1 tahun. Dari Belitung saya nyebrang ke Papua. Dari Papua saya nyebrang lagi ke Kalimantan Timur, dan dari Kalimantan Timur saya nyebrang lagi ke Papua ini. Di sini saya bukan mengajari, bukan sahabat, bukan. Saya juga orang bodoh. Saya juga lagi mencari bekal, mencari ilmu usaha, ilmu hidup ya sahabat. Saya lagi belajar ikhlas. Lagi belajar ikhlas. Bahwa apa ketentuan apa yang Tuhan kasih kepada kita, kita harus terima dengan legowo ya. Harus terima dengan lapang dada. Karena itu sudah bagian dari qada dan qadar. Baik buruk itu dari Allah. Mungkin sekarang saya dikasih keadaan, saya tidak menyerah. Dan saatnya saya menunjukkan, dan saatnya Tuhan menyadarkan. Sekarang dengan kelemahanmu, kamu dikasih fikir, kamu dikasih mata untuk melihat, kamu dikasih telinga untuk mendengar, kamu dikasih otak untuk berpikir, dan kamu dikasih hati untuk menyaring. Saya tidak bisa seperti orang-orang, tidak bisa seperti orang-orang bekerja keras,
maksudnya kerja berat. Saya tidak bisa dengan keadaan seperti ini, tidak bisa. Bahkan mohon maaf ya, saya juga penjual, saya jual sandal juga. Tapi kalau saya misalkan seperti kawan-kawan saya jual sandal dipikul ya sahabat, dengan keadaan begini sahabat, mungkin perjalanan 50 meter saja satu tas sandal, saya bisa sakit 1 minggu sahabat, dikarenakan ya musibah yang dulu itu sahabat ya. Jadi tangan kami tertarik sampai sini ya, tertarik itu sahabat. Jadi kalau misalkan kami kena berat-berat, rasanya kami mengantuk langsung. Jadi tidak bisa. Jadi saya gunakan seluruh kemampuan saya untuk saat ini. Seluruh kemampuan saya, seluruh ilmu-ilmu saya, dengan kelemahan saya ini, saya berusaha bisnis cerdas sahabatnya. Saya akan tunjukkan bahwa pengalaman akan membimbing kita, dan pengalaman akan mengarahkan kita kemana kita harus melangkah. Sahabat anak rantau, nanti di kesempatan yang lainnya sahabat, saya akan berbagi cerita bagaimana awal pertama saya merantau, bagaimana saya berjuang di perantauan, bagaimana saya menggali ilmu di perantauan, dan bagaimana saya giat-giat mencari uang ya di perantauan. Kuncinya satu sahabat, saya akan berbagi di channel ini, saya akan berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan edukasi sahabat perantau di luar sana. Jangan jadikan kelemahan Anda menjadi Anda putus asa dan tidak berjuang. Jadikan kelemahan Anda itu sebagai sarana untuk kita berjuang ya sahabat. Karena saya yakin Allah itu tidak akan mengasih cobaan sekiranya hambanya tidak sanggup. Saya yakin bisa menjalani hidup saya ini sahabat, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan lemah seperti ini. Kaki, tangan, pikiran saya kadang-kadang saya luar biasa sahabat. Dulu saya pernah malaria 2,5 bulan, dan itu antara 2 pilihan sahabat. 2 pilihan antara hidup atau mati, atau hidup sembuh atau gila. Itu saya sudah, ya Allah, 2,5 bulan saya tersiksa sekali. Malaria awal pertama malaria itu. Dan alhamdulillah Allah masih percaya saya. Allah masih mempercayai saya ya, untuk berjuang sahabat, membesarkan anak-anak saya, membimbing istri saya sahabat. Sekarang kami berjuang sendiri, saya berjuang sendiri, tidak masalah sahabat, tidak masalah. Ini perjalanan hidup saya, bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa kita tidak bisa berontak. Jalanin hidup saja, jalanin saja seperti halnya air mengalir. Saya kemanapun melangkah, kemanapun berjalan, saya jalan ikhlas sahabat, ikhlas
ikhlas menerima keadaan, ikhlas berjuang.